Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bidzikril karim wan nabiyil azim wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana di akhir Sya'ban, di bulan akhir Sya'ban ini, Allah masih memberikan kita rezeki, sehat afiah. Allah masih memberikan kita kesehatan mata, telinga, tangan, kaki, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memberi, Ar-Rahim, Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan segala sesuatu ini Allah perintahkan kepada kita umat Nabi untuk kita taat kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama hingga di akhir Sya'ban ini kita menyambut Ramadan nanti. Mudah-mudahan kita mendapatkan hasil daripada Rajab, berkah daripada Sya'ban, berkah sampai nanti Ramadan selesai, insyaallah, mudah-mudahan, amin. Yang pertama, Al-Fakir hormati Kiai Haji Sarifuddin, matan Allah bituli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah berkahkan majelis Baitur Rahman ini, dan dijaga dari segala macam kesusahan, dimudahkan urusan. Dan kepada antumah hadirin wal hadhirah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan disetafiahkan badan, dimudahkan urusan, dipanjangkan umur, dibanyakkan rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Tanggal 1 Ramadan nanti itu dikatakan awal kita manusia nggak makan, nggak minum, dari mulai azan subuh atau masuk waktu subuh. Begitu waktu subuh udah berhenti, nggak boleh makan lagi. Kalau udah waktu subuh nggak bisa minum, kayak apalagi makan minum aja nggak boleh. Nggak ada boleh masuk sesuatu itu berdekat sebelum subuh, masuk subuh. Biasanya ada azan. Allah memberangkatkan bulan. Ada di awal itu Muharram, di awal Hijriyah, ya, 1 Muharram, terus Safar, terus Rabiul Awal, terus sampai kemarin Rajab, sekarang Sya'ban. Nanti beberapa hari ini Ramadan. Di sana kita bersyukur kepada Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Apa kebahagiaan yang kita dapatkan dari Allah? Al-Qur'an. Karena dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Qur'an itu tidak ada keraguan daripada Al-Quran itu. Kalau kita melihat sesuatu, akan dilihat mata kita ada di hati kita. Nah, kita melihat Al-Quran itu pas masuk ke hati, bisa menjadi surur, menjadi miftahus sudur, pembuka hati, ya. Dikatakan membaca Alam Nasrah, Nasrah dibaca itu 3 kali, memegangkan tangan kanan ke dada kiri, pas di atas bagian dada ini, itu akan menjadikan hati ini kuat. Karena Allah dan semua kembali kepada Allah.
Ramadan itu awal Ramadan, hari kedua, hari ketiga, hati-hati di bulan itu. Karena Ramadan ini antara satu dengan Allah, antara hambanya satu-satu sama Allah. Jadi nggak ada hubungan sama yang lain di bulan Ramadan itu. Kenapa sebabnya? Wallahu a'lam. Ada sebagian ulama mengatakan karena Rajabnya ia hasil Sya'ban, tinggal panen di bulan Ramadan. Cuman keterangan itu Nabi Muhammad SAW dikatakan di ayat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sana ini Nabi As-Sayyidil Mutawadhi'in, Rasulullah Nabi kita nih, jadi kita umat Rasulullah pasti di bulan Ramadan yang di tempat kita umat Nabi ini, bukan di zaman Nabi-Nabi Allah dulu, Rasul-Rasul Allah yang dahulu, umat-umat Rasulullah yang dahulu mempunyai lebih daripada keutamaan yang enggak dimiliki umat-umat yang lain. Akan tetapi di ayat itu dikatakan la'allakum tattaqun. Itu adalah satu tanda ketakwaan, hamba yang takwa yang dimaksudkan itu. Lah bagaimana kalau kita enggak hasil di bulan Ramadan? Ya menyesal. Karena Ramadan ini begitu Syawal itu kita diibaratkan seperti bayi yang baru lahir, bersih, enggak punya dosa sama sekali. Begitu dikatakan alimul ulama, kita mengikuti sami'na wa ata'na untuk mendapatkan hasiah, untuk mendapatkan hasil di bulan Ramadan itu. Kalau malam di bulan Ramadan itu ada satu malam yang dikatakan itu malam 1000 bulan, ya. Dikatakan Lailatul Qadar. Malam 1000 bulan dari mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Ya, dari tanggal 1, sebagian mengatakan 10, 20 dan yang akhir 20 ke 30. Itu macam-macam keterangannya. Ada di antara malam-malam itu satu malam yang didapatkan umat Nabi Muhammad SAW itu Lailatul Qadar. Siapa mendapatkan malam itu, ia istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Nabi Muhammad SAW yang menyebabkan itu. Kenapa? Karena dikatakan 17 Ramadan nuzulul Quran. Al-Quran itu yang menerangkan segala sesuatu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah mengatakan, wa ma adraka ma lailatul qadr. Kenapa Allah menurunkan itu Lailatul Qadr? Allah jadikan itu Al-Quran turun di malam itu 17 Ramadan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Allah terus mengatakan Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Jadi kalau 1 bulan diperhitungkan, Allah melihat Ramadan ini di sisi Allah lain. Kenapa? Ingat Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, Ahlul Bait Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad, yang dikatakan Imam Al-Busiri dalam qasidah Burdah, dalam qasidah Muhammadiyah, yang dikatakan Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dalam Bidayatul Hidayah, yang dikatakan banyak alimil ulama, yang dikatakan Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam Ratib Al-Haddad, yang dikatakan apa di sana dalam Ratib Al-Haddad, membaca Al-Ikhlas 3 kali, membaca Al-Ikhlas 3 kali, Qul huwallahu ahad Allahus samad, terus baca Al-Falaq, terus baca An-Nas. Di sana ada muawwidzatain di akhir itu, terus apa? Terus baca Fatihah di Ratib Al-Haddad. Membaca Ratib Al-Haddad ini Al-Fatihahnya 4 kali. Kenapa? Karena diriwayatkan itu 4 kali membaca suratul Fatihah itu sama dengan menghatamkan Al-Quran 30 juz pahalanya. Baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Nabi bilang di dalam kitab Ajami' Sahih, Imam Bukhari, Imam Muslim yang mengatakan dari Imam Muslim, Qul huwallah thuluthul Quran. Nabi bilang membaca Al-Ikhlas itu sama dengan
sepertiga kita mendapatkan pahala membaca Al-Quran 30 juz. Berarti 10 juz ya, sepertiga begitu. Nah, terus Allah lipat-lipatkan pahala ya. Nah, di antara 30 hari di bulan Ramadan itu ada satu malam yang seperti itu dibandingkannya Allah diberi keutamaan 1000 bulan. Kenapa kita yakin? Karena kita mengimani Nabi Muhammad sebagai Rasul Al-Amin yang bisa dipercaya begitu. Jadi kalau kita merasakan sesuatu ada di diri kita, kita bisa mengatakan sesuatu ini sebelum kita mengerjakan amal-amal sesuatu yang kita ucapkan lidah kita selalu nyebut nama Allah. Tapi berapa kali kita nggak pernah seperti itu? Itu namanya maklum, dimaklum begitu. Makanya dalam melaksanakan ibadah Ramadan, puasa di bulan Ramadan ada maklum uzur. Yang anak masih kecil ya, diajarin puasa, wajib mengajarkan itu puasa, berarti haram kalau nggak diajarkan. Cuman harus ngerti. Nggak boleh sampai anak ini sakit sedikit, begitu kalau nggak kuat suruh dia batalkan terus puasa lagi ya. Nggak apa-apa kalau belum akil balik, masih kecil. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Karena ibadah Ramadan itu, puasa di bulan Ramadan itu setiap rumah Allah perhatikan. Setiap rumah itu di situ ada ada ayah, ada istri, ada anak ya. Kadang ada orang tua, kadang ada mertua. Nah, itu perhatikan benar-benar itu. Qu anfusakum ahlikum naro. Allah memerintahkan di Al-Quran. Al-Quran ini perintah wajib yang Allah berikan kepada kita umat Rasulullah. Gak harus orang ngerti Quran, mempunyai hak atas Quran, dia ahli tafsir. Bukan. Orang yang diberi Allah hidayah. Orang yang diberi Allah petunjuk. Allah kalau memberikan sesuatu sesuai kehendak Allah. Ketika Allah menghendaki sesuatu, Allah hanya katakan segala macam. Yang penting kita baik, berusaha jadi orang yang murah senyum. Hati-hati. Jadi dalam diri kita tuh ada tabir yang menghalangi, yang menghijab untuk Allah ngelihat kita. Ada wali Allah masyhur, ada wali Allah mastur. Ini wali masyhur ini dia terkenal di dunia. Orang alim, orang baik luar biasa, orang soleh luar biasa. Tapi Allah letakkan dia terkenal di dunia. Ada orang mastur, wali Allah mastur. Ya orang alim, orang soleh, orang baik luar biasa. Muhsinin ini wali semuanya itu. Tapi Allah nggak buat terkenal di dunia. Allah kenalkan di akhirat nanti. Lah kita siapa? Ya, kita nggak ngerti wali majzub, lah ngerti wali kasyaf, lah ngerti wali masyhur, lah ngerti wali mastur. Kita nggak ngerti apa itu wali majzub, wali yang aneh. Terus kita nggak ngerti segala macam tentang itu kan, begitu. Tapi Allah memberikan keutamaan. Kenapa? Karena wali-wali itu dipersaksikan kita umat Nabi Muhammad SAW. Itu keutamaan yang Allah berikan. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Allah perhatikan betul-betul setiap rumah umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Andai kata ada satu api nyala, kemaksiatan segala macam, ia menutup. Pandangan nadratu ilahiyah, rahmat Allah, kesenangan hati. Nggak bisa kita mengatakan segala sesuatu alhamdulillah. Allah sudah katakan qul bi fadlillah. Allah sudah memberitahukan, mengkhabarkan kita Nabi Allah Sulaiman bin Dawud alaihi salam, hadza min fadli rabbi. Dengan seluruh kekayaan Sulaiman itu, Nabi Sulaiman ini mukjizatnya bisa berbicara dengan binatang segala macam itu. Punya istri ratusan Nabi Allah Sulaiman yang udah benar-benar hebat luar biasa. Sesaat terbang Nabi Allah Sulaiman, dan hud-hud dengan sajadah terbang Nabi Allah Sulaiman. Begitu itu ada seorang petani yang melihat dari bawah Sulaiman bin Dawud ini. Sulaiman sungguh kau luar biasa. Jadi dia mengatakan subhanallah. Petani ini mengatakan subhanallah. Begitu itu Nabi Allah Sulaiman turun. Apa yang kau katakan tadi? Enggak Sulaiman, enggak. Dia segan karena ini raja dan Rasul Nabi Allah Sulaiman. Terus dikatakan, bukan yang kau katakan tadi, betul itu maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu yang dikatakan Sulaiman bin Dawud. Terus Sulaiman mengatakan, hadza min fadli rabbi. Segala yang aku punya ini bukan kepunyaanku, kepunyaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang dikatakan orang yang ngerti, punya hati, wilayah hati baik.
Jadi kalau di bulan Ramadan ini kunci kita hasil di bulan Ramadan udah di Rajab. Istighfar di bulan Rajab. Kita kepengen menjadi orang yang dilihat Allah sampai dapat Lailatul Qadar, udah di Sya'ban. Fadilah salawat luar biasa. Di bulan Sya'ban salawat. Di bulan Sya'ban salawat terus. Baca qasidah burdah, baca maulid, baca ratib, segala macam apa yang berhubungan dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di bulan itu turun perintah sholawat ke Kanjeng Nabi. Di bulan ini, akhir Sya'ban, dari awal Sya'ban itu kita harus diperintahkan Allah untuk bersolawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus nikmat di bulan Ramadan. Ini paling bahaya kalau di bulan Ramadan kita nggak seneng sama puasa. Nah itu paling bahaya. Ya nggak apa-apa sih, nggak terlalu dosa. Cuman nanti rugi karena keistimewaan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu ada satu malam yang dikatakan alimul ulama, malam itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Satu hari itu malamnya dibandingkan 1000 bulan sama Allah. Bayangkan berapa tahun itu. Nah, itu yang dikatakan nikmat. Berarti kalau kita nggak senang datangnya bulan Ramadan, ini bahaya. Ini kufur nikmah. Jadi nggak kafir, kita nggak murtad, kita nggak mendapatkan dosa yang bagaimana, enggak. Cuman rugi serugi-ruginya. Orang rugi apa dimasukkan ke neraka? Enggak. Orang soleh, ahli solawat, ahli maulud, ahli baca ratib, segala macam, ngerti habaib, ngerti orang-orang soleh, punya guru, punya sanad, segala macam, iya. Cuman ada penyakit dia. Setiap Ramadan kurang senang. Ya, begitu. Nah, berarti boleh apa enggak? Enggak boleh. Itu penyakit begitu. Setiap hari nanti terus. Semisal makan tiduran, makan sambil tiduran. Nah, ini Ramadan udah enggak bisa lagi, enak udah. Enggak bisa makan dari pagi sampai sore. Ini makan sambil tiduran, ini menyebabkan kata Rasulullah SAW itu orang bisa sombong. Bayangkan, haram masuk ke surga gara-gara makan rebah-rebahan. Bayangkan. Nah ini aturan, aneh kan? Begitu. Allah menghendaki segala sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Oh, bukan badan kita yang diperintahkan Allah, tapi hati. Nah, ini yang dikatakan kalam ilahiyah. Salat, kita salat ini zikru jawarih, ibadah anggota badan. Itu dihukumkan Allah fardu hukumnya. Nah, kita puasa di bulan Ramadan bukan fardu tapi wajib. Aneh, kenapa? Kok puasa di bulan Ramadan ini bukan fardu? Karena apa? Karena ibadah di bulan Ramadan ini pengkhususan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rugi, serugi-ruginya. Boleh. Ada wali di Hadramut di Yaman. Dia salah satu, dia punya gelar Ainut Tarim, Ainut Tarim. Ainut Tarim itu dia nggak pernah keluar dari rumahnya. Dari kampungnya nggak pernah keluar. Lah haji nggak ada umroh. Lah, ini kan ibadah haji kan ibadah yang utama, ya. Tapi ada sebagian kita umat Kanjeng Nabi Muhammad yang Allah berikan kelebihan seperti itu. Wali min auliyaillah. Itu ada sebagian seperti itu. Dan Ramadan ini yang menjadikan kita dilihat Allah, menjadikan kita terbuka hati kita untuk ma'rifat kepada Allah. Itu langsung begitu selesai Ramadan dipuasain sampai hari ke-30 nggak ada bolong. Ini kebiasaan alim itu pantang ada bolong, nggak bisa dilebih-lebihin Ramadan ya 30 hari. Nah itu harus ngikutin, jangan sampai sekali-kali gara-gara lemes mual sedikit langsung ngebatalin puasa. Tahan, pokoknya ingat pantang ada bolong di bulan Ramadan. Karena apa? Karena akhirat ini banyak hasiahnya Allah turunkan di bulan Ramadan, bulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah persiapkan segala sesuatunya. Dikatakan Safinatun Nuh. Itu Nabi Allah Nuh, Allah persiapkan buat umat Nabi Allah Nuh kapal. Itu seabrek-abrek besarnya itu kapal. Begitu itu pada naik kapal itu segelintir orang itu yang mengiman. Terus dihantam banjir sedunia itu ketika Nabi Allah Nuh alaihi salam. Terus Nabi Allah Ibrahim itu dengan raja yang menyembah berhala. Terus Nabi Allah Isa yang enggak pulang-pulang tuh. Terus Nabi Allah Isa ini
umat Nabi Allah sama Isa berombongan jalan kemana-mana. Dan ini umat Nabi Muhammad spesial. Allah akhirkan. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena dari mulai Nabi Allah Isa alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu begitu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Di sana yang dikatakan diberi salawat Allah ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak ada nabi-nabi dan rasul-rasul diselawatin sama Allah. Yang diselawatin Allah hanya Kanjeng Nabi Muhammad. Yang lain alaihi salam. Allah hanya menyapa. Allah berikan salam keselamatan. Tapi kepada Nabi Allah bersolawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita beruntung, ya insya Allah Ramadan nanti kita senang hati. Wallahu alam. Ini hari besok, hari lusa kita masih ada di hari ini. Nah, kita bersyukur kepada Allah. Ingat selalu bahwa Allah yang mengatur segala sesuatu. Nah, nanti persiapan Ramadan yang senang-senang pakai pakaian-pakaian yang lebih daripada yang tahun-tahun yang lalu atau yang kapan begitu. Nah, nanti itu jadi pegangan itu. Kalau ada hikmah, Habib ini agak ngerti hikmah. Kalau ada hikmah nanti kalau kita pakai itu yang di sebelum Ramadan, di tahun ini, tahun depan itu nanti lebih lagi bagus lagi. Itu mal, itu harta. Ya, nanti fitrah. Nanti ada zakat fitrah begitu. Jadi kalau orang hidup dia nggak boleh takut mati, tapi ngerti akan mati. Dan begitu datang ajal di bulan Ramadan ini, ya, kalau ngerti apakah andai kata kita meninggal di bulan Ramadan nanti kita mendapatkan syahid, pasti syahid ya. Amin. Tapi nggak boleh minta meninggal di bulan Ramadan. Nabi Muhammad ketika wafat Rasulullah, Nabi panggil Fatimah Az-Zahra. Ya Fatimah, dipanggil Fatimah. Nabi mengisarahkan nggak akan lihat Ramadan yang tahun depan. Nah, berarti Rasulullah mau meninggal, mau wafat Rasulullah. Fatimah sedih. Terus dipanggil lagi Fatimah, Fatimah sini. Begitu dipanggil Fatimah lagi, nanti kau nyusul. Sebagian riwayat mengatakan seperti itu. Nanti jadi setelah Rasulullah ini nggak ada, 2 Ramadan lagi, 2 tahun lagi Fatimah nyusul. Nah, ternyata benar. Setelah wafat Nabi Muhammad usia 63 tahun, di waktu itu 2 tahunnya putri Rasulullah wafat nyusul Nabi. Begitu. Jadi kesenangan hati ini karena Rasulullah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Fa bidzalika falafrahu. Lah penyakit hati itu karena setan, ya, setan. Jadi jangan sampai telinga kita tuh nggak dijaga dari gangguan setan. Kenapa? Dari telinga nanti dia masuk ke hati. Tangan kita ini nggak dijaga. Dari apa? Dari setan. Dari tangan itu nanti bisa nyampe ke hati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Rasulullah, pendengaran Nabi itu Rasulullah mendengar di mana Allah berada. Nabi ngedengar. Dan pandangan Rasulullah nggak ada ujung. Nah, itu ketika Nabi Isra Mi'raj. Nah, Nabi diberangkatkan Allah untuk bertemu dengan Allah yang setiap waktu Nabi. Dikatakan Allah memperhatikan Rasulullah sepersetriliun detik. Nggak pernah Allah lepas pandangannya dari Nabi. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Berarti Rasul mengatakan almar'u ma'aman ahab. Kita akan dikumpulkan dengan apa yang kita cinta. Kecintaan kita lah, kecintaan kita Rasulullah. Itu Ibn Mas'ud ketika sahabat dibacakan hadis itu, Ibn Mas'ud sedih, langsung nangis Ibn Mas'ud. Kenapa? Karena keingetan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidup Nabi ketika Nabi menyampaikan ucapan itu. Jadi kalam hadis itu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala yang di dunia ini bulan-bulan Allah jadikan ini Sya'ban. Ya, ini Sya'ban. Bulan itu namanya Safar. Itu bulan yang bundar di langit itu namanya Safar. Sebagian dikatakan seperti itu. Nah, terus Rabiul Awal, ya, segala macam. Itu bulan yang pernah ia dibelah Nabi. Nabi pernah membelah itu rembulan. Ya bingung, ya. Nah, sampai rembulan itu jatuh ke genggaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kekuatan Nabi, begitu. Lah di bulan ini Ramadan ini, lah kita punya Nabi ini kuat. Kita punya Rasul ini begitu sidda'u alal kufar. Nabi paling
takwa sama Allah Subhanahu wa taala. Paling kuat ibadah Rasulullah. Lah kalau kita nggak bisa kayak Nabi kan kita aneh ya. Nah, kita mungkin malas aja tuh karena malas. Ya, jadi Allah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan sehat afiat untuk menghadapi Ramadan ini. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin, wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal ardha wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudi'uka diyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana ahlana wa kulla syai'in ataitana. Allahumma ihfazna iyyahum fi kanafika wa amanika wa iyazika wa jiwarika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi ainin wa dhi baghin wa min syarri kulli dhi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hidna bitaqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibati nadamah fil hal wal mal wal ma'al innaka sami'u du'a. Wa shalli Allahumma bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.